Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Umam dengan NIM akhir 099, kelas metodologi penelitian C dengan dosen pengampu Ibu Ruspita Rani Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil penelitian saya mengenai pengaruh sosial media, strategi konten, dan service marketing mix terhadap pengambilan keputusan pembelian produk KPR, studi kasus dari Bank BTN Syariah KC Malang. Materi yang ingin saya bawakan bab 1 mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 mengenai literatur review meliputi landasan teori, kerangka teoritik, dan pengembangan hipotesis. Bab 3 mengenai tinjauan pustaka meliputi jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel, serta sumber data. Selanjutnya bab 1 mengenai pendahuluan, di mana dalam bab 1 ini meliputi latar belakang. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Memiliki rumah sendiri merupakan idaman setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan bagi orang yang sudah berkeluarga. Melalui rumahlah para orang tua memberikan ketenangan, kesejukan, kebahagiaan hidup bagi anak-anaknya. Selain itu, rumah juga dapat dilihat bagaimana status sosial seseorang dalam masyarakat. Maka dari itu tidak heran jika banyak orang-orang berusaha untuk berbagai cara dalam mendapatkannya. Kebutuhan akan pembiayaan kepemilikan rumah tadi meringankan masyarakat, tentu memberikan peluang tersendiri kepada bank sebagai penyedia dana atau funding. Sesuai dengan prinsip utama dari suatu bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu usaha untuk memperoleh keuntungan dari bank adalah memberikan kredit. Dengan hal ini memberikan kredit dalam bentuk rumah atau bisa disebut dengan KPR. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas tadi, maka saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa ada berbagai pokok permasalahan dari latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimana pengaruh sosial media terhadap keputusan pembelian produk KPR. Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi konten terhadap keputusan pembelian produk KPR. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh service marketing mix terhadap keputusan pembelian dari produk KPR. Tujuan penelitian. Berdasar dari latar belakang di atas tadi, maka saya dapat simpulkan tujuan dari penelitian saya ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sosial media terhadap keputusan pembelian KPR. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategi konten terhadap keputusan pembelian KPR. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh service marketing terhadap keputusan pembelian KPR. Adapun manfaat penelitian saya, yang pertama, menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan perbankan syariah. Yang kedua, menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin menggunakan produk KPR dari BTN Syariah KC Malang. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan diskusi dalam menambah keragaman pemahaman tentang perbankan syariah. Bab 2, literatur review, meliputi landasan teori. Materi yang pertama yaitu mengenai sosial media marketing, di mana sosial media marketing ini merupakan salah satu bentuk pemasaran menggunakan media sosial untuk memasarkan suatu produk, jasa, atau brand dengan memanfaatkan khalayak yang berpartisipasi di media sosial tersebut. Menurut Trisi Sosial Media, merupakan sistem yang memungkinkan pemasar untuk terlibat, berkolaborasi,
berinteraksi, dan memanfaatkan kecerdasan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk tujuan pemasaran. Menurut Hayur dalam Solis terdapat 4C dalam penggunaan sosial media, yaitu yang pertama konten, yang kedua communication, yang ketiga collaboration, dan yang keempat connection. Materi yang kedua yaitu mengenai strategi konten, di mana sebagai proses pemasaran dan berbisnis untuk membuat atau mendistribusikan konten yang berharga dan menarik untuk mengajak, memperoleh, melibatkan sasaran audiensi yang jelas dengan tujuan untuk mendorong tindakan konsumer yang menguntungkan. Menurut Medley, karakteristik yang dimiliki dari internet ini telah membuat internet menjadi media yang unik dan berbeda dengan media konvensional, di mana pelaku pemasaran dituntut untuk mengolah pola pikir pemasarannya, di mana media yang baru tadi telah menghadirkan interaktivitas yang mendorong dalam menciptakan konten marketing yang menarik, kreatif. Diperlukan berbagai faktor, antaranya sebagai berikut. Yang pertama desain, yang kedua current event, yang ketiga the reading experience, yang keempat theming, dan yang terakhir tone. Yang ketiga yaitu mengenai service marketing mix, di mana dalam service marketing mix ini jasa akan mengalami penyempurnaan dengan penambahan variabel people, process, dan customer service menjadi 7P. Hal ini didasari oleh sifat yang dimiliki jasa itu sendiri, yaitu sebagai aktivitas produksi dengan konsumsi jasa yang tidak dapat dipisahkan. Dari sifat tersebut melibatkan interaksi yang secara langsung antara konsumen dan penyedia jasa. Mengenai keputusan pembelian, di mana keputusan ini yang diambil oleh konsumen merupakan membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada. Tetapi dua faktor yang beradab antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, proses pengambilan keputusan merupakan perilaku yang harus dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan dengan demikian dapat memecahkan dari suatu permasalahan. Materi yang kelima yaitu mengenai KPR, di mana KPR ini merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang berharap mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan pinjaman dalam pemberian kredit perumahan kepada nasabahnya. KPR ini awalnya muncul karena adanya kebutuhan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat untuk memiliki rumah tanpa diimbangi dengan peningkatan daya beli di masyarakat. Produk KPR ini yang ada pada perbankan syariah pada dasarnya berbeda dengan KPR yang berada di perbankan konvensional. Perbedaan ini dapat terjadi karena terdapat berbagai prinsip antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam hal ini perbankan syariah biasa dikenal dengan konsep berbasis bagi hasil, sedangkan dari perbankan konvensional itu sendiri dikenal dengan sistem berbasis bunga. Kerangka teoretik, di mana di sini menjelaskan bahwa sosial media marketing, strategi konten, serta servis layanan mix sangat berpengaruh dan saling berkesinambungan terhadap keputusan pembelian konsumen produk KPR. Pengembangan dari hipotesis bahwa X1 merupakan sosial media marketing, X2 strategi konten, X3 service marketing mix, dan Y1 merupakan keputusan pembelian. Bab 3, tinjauan pustaka. Jenis dan desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, di mana metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka,
mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi, kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dan lebih menekankan pada data faktual pada penyimpulan penelitian. Di mana desain dari penelitian ini suatu rencana, cara pengumpulan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis yang terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Dari desain penelitian ini merupakan sebagai pedoman seseorang peneliti dalam melaksanakan penelitian agar data yang dikumpulkan dapat efektif dan efisien serta dapat diolah dan dapat dianalisis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Populasi dan sampel, di mana populasi ini merupakan sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas subjek ataupun objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk peneliti lalu ditarik kesimpulannya. Sampel, di mana sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Sampel ini bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling ini ialah teknik pengambilan sampel untuk melakukan dan menentukan sampel yang akan digunakan. Sumber data. Sumber data yang saya gunakan dalam meneliti sebuah penelitian ini, yang pertama yaitu data primer, di mana data primer ini merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data ini dapat didapatkan secara langsung. Data primer ini juga secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta penulis mengumpulkan data primer ini menggunakan metode survei dan juga metode observasi. Yang kedua, data sekunder, di mana data sekunder ini merupakan suatu data yang diperoleh oleh peneliti itu tidak secara langsung atau menggunakan media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Jadi data sekunder ini berupa bukti atau catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Adapun sumber-sumber yang saya peroleh dalam penelitian ini tercantum dalam daftar pustaka sebagai berikut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.